Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Magdalena Ulemlem. Saya mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Tentang Masa Depan Tuhan yang dituliskan oleh Karen Armstrong. Yang pertama saya bahas yaitu Homo religiosus. Secara keseluruhan ada sekitar 600 lukisan dinding dan 1.500 ukiran di labirin Lascaux. Ada seekor rusa jantan yang kuat melengguh, sapi melompat dan barisan kuda bergerak ke arah berlawanan. Lascaux tidak sendiri, ada sekitar 300 gua berlukis di wilayah Prancis Selatan dan Spanyol Utara. Ini pada beberapa gua karya seninya lebih elementer. Tetapi di seluruh gua bawah tanah ini gambar dan tata letaknya kurang lebih sama. Tetapi lukisan-lukisan itu juga mengungkapkan apresiasi estetika yang intens tentang alam. Di sini kita memiliki bukti paling awal yang dikenal bagi sebuah sistem ideologis yang tetap bersimpan selama seketika 20.000 tahun, yang setelah itu gua tersebut berhenti digunakan sejak sekitar 900 sebelum 9.000 sebelum Masehi. Sekarang ini umumnya disepakati bahwa labirin-labirin tersebut merupakan tempat suci untuk melaksanakan beberapa jenis upacara. Kita tidak membangun candi seperti ini di barat modern. Pandangan-pandangan dunia kita secara dominan bersifat rasional, dan kita lebih mudah berpikir dalam konsep daripada dalam gambar. 50 gambar serupa dalam gua-gua lainnya dan 3 lukisan batu paleolitik telah ditemukan di Afrika. Semua menunjukkan seorang lelaki menghadap lomatang dalam keadaan tak sadarkan diri dengan lengan terangkat. Yang berikut tentang Tuhan. Pada permulaan waktu manusia pertama, dalam bahasa Ibrani yaitu Adam, mendapati dirinya sendirian di Eden, di tanah kenikmatan. Taman ini telah ditanam oleh Tuhan. Ialah yang telah menyebabkan mata air mencair keluar di bagian timur gurun untuk menciptakan asi surgawi. Sebagai orang Kristen Barat, membaca kisah ini sebagai uraian faktual tentang dosa asal yang mengutuk ras manusia pada hukuman ini yang kekal abadi. Tetapi ini adalah interpretasi Kristen yang khas dan baru ini diperkenalkan secara kontroversial oleh St. Agustinus dari Hippo pada awal abad ke-5. Seperti ada juga asumsi yang menyebar luas bahwa Alkitab dianggap memberi kitab panutan dan pengajaran moral yang siap pakai, tetapi ini bukanlah tunjukan para penulis. Alkitab kisah Eden sudah tentu bukan kisah moralitas sebagaimana halnya setiap mitos surga. Ia merupakan kisah imajiner tentang umat manusia pada masa awalnya.
Yang berikut tentang nalar. Sekitar waktu yang sama, ketika penulis kisah penciptanya beberapa filsuf yang bergiat di meletus koloni Yunani di pantai Lonja Asia Minor mulai berpikir tentang kosmos dalam cara yang sempurna berbeda. Mereka tidak memiliki banyak pengikut karena sangat sedikit orang yang bisa mengikuti ide-ide mereka. Dan hanya secuil dari tulisan-tulisan mereka yang masih tersisa. Yang berikut tentang iman. Awal tahun 70, tentara Romawi menjemput Yerusalem. Yudea telah lama gelisah di bawah pendudukan Romawi. Dan pada tahun 66, gemuruh ketidakpuasan telah meledak dalam pemberontakan terang-terangan. Para pemimpin perang Yahudi tidak mendapat dukungan universal. Banyak orang Yahudi percaya melawan kekuatan Roma adalah tindakan yang benar-benar bodoh. Tapi sebuah partai radikal Zealot telah menguasai kaum moderat, yakni bahwa Roma sedang berada dalam kemunduran dan bahwa orang Yahudi memiliki peluang bagus untuk sukses. Yang berikut tentang Henning. Pada 312, Konstantinus mengalahkan saingannya memperebut takhta kekal. Saran pada pertemuan miliar brigade dan akan senantiasa berkeyakinan bahwa dia berulang kemenangannya kepada orang Kristen. Tahun berikutnya dia menyatakan Kristen religio kita, salah satu agama yang diizinkan kekal saran Romawi. Beberapa orang Kristen sudah mulai mempromosikan doktrin baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman kuno tentang penciptaan dari ketiadaan dalam atau ex nihilo. Yang berikut tentang iman dan nalar. Menjelang akhir abad ke-11, filsuf dan teolog di barat telah memulai sebuah proyek yang mereka percaya sepenuhnya. Baru mereka mulai menerapkan kekuatan penalaran mereka secara sistematis pada kebenaran iman. Sekarang Eropa mulai pulih dari zaman kegelapan yang menyelimuti setelah kejahatan Roma. Yang berikut tentang sains dan agama. Sering dikatakan bahwa periode modern dimulai pada 1492 ketika eksplorer Columbus menyeberangi Samudra Atlantik dengan harapan menemukan jalur pelayaran baru ke India, dan alih-alih justru menemukan benua Amerika. Organ-organ Eropa Barat sedang berada di ambang dunia baru yang akan memberi mereka kendal yang belum pernah tercapai sebelumnya atas lingkungan mereka, dan Spanyol Kristen beda di ganda depan perubahan ini. Nalar semua hanya dapat liesme, lemah yang mudah ditinggalkan karena Tuhannya yang jauh, abstrak dan akhirnya tidak dipercaya. Telah pada saat yang sama komunitas Yahudi di Amsterdam sedang terkoyak oleh konflik. Orang Kristen Eropa telah mulai mengembangkan bentuk daisme sendiri seperti perada mereka juga akan mencari kepastian rasional yang sejak lama dipandang klise Yahudi Kristen. Yang berikut tentang agama ilmiah. Pada tahun 1610 penyair Inggris John Donne dalam tahun 1972 sampai 1931 menyelesaikan keadaan dunia
yang menurutnya sedang memasuki tahap akhir. Dene seorang yang angkat konsekrasi korban dari informasi dilahirkan dalam bentuknya Katolik yang taat. Dia bersumpah meninggalkan imannya setelah saudaranya meninggal di penjara karena melindungi seorang iman Katolik. Sekian review buku dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.